Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup G, kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2F, akan mempresentasikan mengenai investasi pada obligasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azalea Syarifah Kamil, dengan NPM akhir 183. Perkenalkan, nama saya Fatima Yahya dengan NPM akhir 234. Salsabila dari MM akhir 306. Di sini saya Amanda Widya dengan NPM akhir 351. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Investasi utang atau investasi obligasi itu dicirikan oleh pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu atas arus kas dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Lalu, perusahaan akan mengukur investasi utang atau obligasi pada biaya perolehan yang diamortisasi dan nilai wajar. Biaya perolehan diamortisasi sendiri adalah jumlah pengakuan investasi utang atau obligasi yang dikurangi dengan pelunasan, kemudian ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif, dan setelah itu akan dikurangi dengan pengurangan atas ketidaktertagihan. Lalu nilai wajar sendiri adalah nilai suatu aset yang dapat ditukarkan antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat mengenai investasi pada utang atau obligasi. Yang pertama ada efek utang. Efek utang sendiri adalah mewakili hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Efek utang meliputi obligasi pemerintah, obligasi daerah, obligasi perusahaan, utang yang dapat dikonversi, dan surat berharga. Lalu yang kedua ada investasi utang atau investasi obligasi, yang dikenal dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu untuk pokok dan bunga dari jumlah pokok yang berutang. Secara umum, IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengklasifikasikan investasi dalam surat utang ke dalam 3 kategori berbeda untuk keperluan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama yaitu dimiliki untuk dikumpulkan atau held for collection, di mana investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk memiliki aset dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual. Lalu yang kedua ada dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual, atau held for collection and selling, yaitu investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual maupun untuk menjual aset keuangan. Yang ketiga ada diperdagangkan atau trading, yaitu semua investasi utang yang tidak termasuk dalam kelompok dimiliki untuk dikumpulkan dan dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual. Investasi ini dibeli dan dimiliki untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Selanjutnya yaitu investasi utang atau obligasi yang dimiliki untuk dikumpulkan atau held for collection, di mana hanya investasi utang atau obligasi saja yang dapat diukur pada biaya perolehan yang dapat diamortisasi. Untuk mengilustrasikan hal tersebut, asumsikan bahwa Robinson membeli obligasi Evermaster sebesar 100.000 euro dengan tingkat bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga diskon dan membayarnya sebesar 92.278 euro. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027 dengan tingkat imbal hasil 10%. Bunga akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Robinson akan mencatat investasi tersebut sebagai berikut, yaitu investasi obligasi sebesar 92.278 euro di debit pada cash sebesar 92.278 euro pada kredit. Nah, perusahaan harus mengamortisasi premi atau diskonto dengan menggunakan metode bunga efektif. Perusahaan menerapkan metode bunga efektif pada investasi obligasi dengan cara yang serupa dengan metode bunga efektif pada utang obligasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh mengenai metode dari bunga efektif. Di sini ada dari perusahaan Robinson. Jadi ada contoh penggunaan metode bunga efektif, yaitu berupa pengaruh amortisasi diskonto terhadap pendapatan bunga yang dicatat Robinson setiap periode untuk investasinya dalam obligasi Evermaster. Di sini ada contoh jadwal pendapatan bunga dan amortisasi diskon obligasi dengan metode bunga efektif. Bisa dilihat di situ Robinson sudah mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahun pertama pada tanggal 1 Juli 2022 dengan penggunaan data dalam ilustrasi tersebut. Di situ ditulis
dari obligasi diskonnya terdapat 92,278. Jadi Robinson ini sudah mencatat pembayaran bunga di tanggal 1 Juli dengan penjurnalan uang tunai pada investasi utang dan pendapatan bunga. Uang tunainya sebesar 4.000, lalu investasi hutangnya sebesar 614 dan pendapatan bunganya sebesar 4.614. Di situ ditulis di tanggal 7 bulan 1 dengan obligasi diskonnya sebesar 92,892. Lalu karena Robinson sudah menggunakan basis tahun kalender, maka dia akan memperoleh bunga dan mengamortisasi diskontonya pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu dengan jurnal bunga yang diterimanya sebesar 4.000, lalu investasi hutangnya 645, dan pendapatan bunganya 4.645. Yang ditulisnya di jurnalnya bunga yang diterima pada investasi hutang dan pendapatan bunga. Pada penjurnalan ini ditulis di tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Bunga diterimanya 4.000, tunai pendapatannya 4.645, lalu jumlah amortisasinya 645, maka obligasi diskonnya atau diskon obligasinya 93.537. Robinson juga melaporkan investasinya pada obligasi Evermaster dalam laporan keuangan di tanggal 31 Desember 2022. Jadi di laporan posisi keuangannya nanti ditulis investasi jangka panjang pada investasi utang, lalu aset lancar pada bunga yang diterima dan aset lancar bunga diterima pada laporan laba rugi dan pendapatan dan biaya lainnya. Gitu. Lalu terkadang dalam satu perusahaan juga akan menjual investasi obligasi sebelum jatuh tempo. Misalnya si Robinson SA ini dapat menjual sekuritas sebagai bagian dari perubahan strategi investasinya untuk beralih dari investasi utang di 5 tahun seperti obligasi Evermaster untuk berinvestasi pada obligasi jangka pendek. Nah, strategi yang dilakukan ini akan memungkinkan obligasi untuk bisa dinilai ulang lebih sering sebagai respons terhadap perubahan dari suku bunga. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa misalnya Robinson ini menjual investasinya dalam obligasi Evermaster pada tanggal 1 November 2024 di harga 99%. Lalu ditambah bunga yang masih harus dibayar. Jadi amortisasi diskontonya pada tanggal 1 Juli 2024 hingga 1 November 2024 itu sebesar 522 dari 4/6 dikali 783. Robinson akan mencatat amortisasi diskontonya itu yaitu di tanggal 1 November 2024 debt investment pada interest revenue sebesar 522 gitu. Jadi itu untuk menunjukkan perhitungan keuntungan yang direalisasikan. Lalu nanti untuk pencerahannya bisa ditulis seperti harga jual obligasi itu tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar sebesar 99.750 dikurangi nilai buku obligasi di tanggal 1 November, lalu isinya berupa biaya amortisasi tanggal 1 Juli tadi sebesar 95,671, lalu ditambah diskon diamortisasi untuk periode 1 Juli 2024 hingga 1 November 2024 sebesar 522,96,193. Maka keuntungan atas penjualan obligasinya sebesar 3.557. Robinson juga bisa mencatat penjualan obligasi di tanggal 1 November, yaitu penjurnalannya uang tunainya sebesar 102,417 pada pendapatan bunga, investasi utang, dan keuntungan atas penjualan investasi. Pendapatan bunganya sebesar 2.667, lalu investasi hutangnya sebesar 96.193 dan keuntungan atas penjualan investasinya sebesar 3.557. Maka
Kredit pada pendapatan bunga merupakan bunga yang masih harus dibayar selama 4 bulan, yang mana pembeli harus membayar tunai. Debit pada kas merupakan harga jual obligasi ditambah bunga yang masih harus dibayar. Jadi 99.750 ditambah 2.667 itu merupakan nominal dari kas atau uang tunai di tanggal 1 November 2024. Hasilnya 102,417. Kredit untuk investasi utang sendiri mewakili nilai buku obligasi pada tanggal penjualan. Kredit untuk keuntungan atas penjualan investasi sendiri akan mewakili kelebihan harga jual atas nilai buku obligasi. Investasi utang dimiliki untuk dijual atau held for collection and selling or HFCS. Pada dasarnya, selama periode pelaporan, akuntansi untuk investasi utang dimiliki untuk dijual sama dengan akuntansi pada investasi utang dimiliki atau held for collection. Dengan demikian, transaksi investasi utang yang dimiliki untuk dijual juga dicatat pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, entitas melakukan penyesuaian amortized cost menjadi fair value. Setiap unrealized holding gain or loss yang terjadi dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income dan bukan sebagian bagian dari profit and loss statement. Contoh, Graf PLC membeli 100.000 euro, 10%, obligasi 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2022 dengan bunga terutang pada 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi dijual seharga 108.111 euro yang menghasilkan premium sebesar 8.111 euro. Nah, ini premium karena harga jualnya di atas harga nominal dan tingkat bunga efektif sebesar 8%. Tingkat bunga efektif biasanya lebih rendah daripada suku bunga karena memang sudah ketentuannya. Jadi, Graf mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. 1 Januari 2022. Debt investment 108.111 pada cash 108.111. Jadi, di sini ada tanggal, ada cash receive. Cash receive dari mana ya sebesar nilai nominal bunga yaitu 10% dibagi 2 karena setahun bunganya dibayar 2 kali. 5% dikali 100.000 nilai nominal, obligasi hasilnya 5.000. Ini sama semua. Kemudian untuk interest revenue-nya dihitung dari nilai presentase bunga hasil atau bunga efektif yield 8% berarti digunakan 4% karena dibagi 2 dikalikan dengan carrying amount atau nilai tercatat dari obligasi atau bisa disebut juga book value dari obligasi. Jadi ini semakin ke bawah sampai dengan akhir jatuh tempo, angkanya akan sama dengan nilai nominal otomatis. Nilai amortisasi atas premium ini akan mengurangi nilai debt investment yang sebelumnya 108 akan menjadi 100. Jadi jurnalnya 1 Juli 2022 cash 5.000 pada debt investment 676 pada interest revenue 4.324. 31 Desember 2022 interest receivable 5.000 pada debt investment 703 pada interest revenue 4.297. Contoh sekuaritas tunggal. Untuk menerapkan fair value method terhadap investasi utang ini, asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 nilai wajar obligasi adalah 105.000. Maka Graf akan membuat jurnal sebagai berikut. Desember 31, 2022, unrealized holding gain or loss equity 1.732 pada fair value adjustment yaitu 1.732. Sebab selanjutnya yaitu investasi utang dalam perdagangan atau laporan dari HFCS. Nah, beberapa pendukung termasuk keuntungan atau kerugian bersih yang belum direalisasi pendapatan daripada melaporkannya sebagai pendapatan komprehensif lain. Namun beberapa perusahaan khususnya seperti lembaga keuangan itu akan mencatat bahwa mengakui keuntungan dan kerugian atas aset tersebut, tetapi tidak mengakui kewajiban
Nah, maka perusahaan nantinya akan menimbulkan volatilitas yang besar pada laba bersih tersebut. Nah, argumen ini tuh meyakinkan IASB, maka akibatnya nantinya perusahaan tidak melakukan hal tersebut, yaitu memasukkan dalam laba bersih keuntungan dan kerugian utang yang belum direalisasi, investasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih dan dijual. Namun, bahkan pendekatan ini tuh hanya menyelesaikan beberapa masalah karena volatilitas modal masih terjadi. Dan berikut adalah contoh soal dari investasi utang perdagangan. Di sini diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, Western Publishing perusahaan menentukan distribusi portofolio efek yang diperdagangkan. Dan diasumsikan tahun 2022 adalah tahun pertama perusahaan tersebut terjadinya hal tersebut, yaitu distribusi portofolio efek yang mengadakan sekuritas perdagangan. Nah, pada tanggal akuisisi, perusahaan Western Publishing mencatat sekuritas perdagangan ini sebesar biaya perolehannya. Nah, di akun berjudul investasi hutang. Maka hal ini merupakan penilaian pertama dari portofolio yang baru saja dibeli perusahaan Western Publishing. Berikut adalah jurnal dari atau distribusi portofolio efek. Di investasi ada akun Burlington Northern yang mengalami obligasi sebesar 6%. Lalu biaya amortisasinya yaitu 43.860 euro, sedangkan nilai wajarnya yaitu 51.500 euro. Maka unrealized gain loss-nya itu sebesar 767.640. Lalu yang kedua yaitu GM Corporation yang mengalami obligasi sebesar 7%. Di amortisasi cost perusahaan GM Corporation ini sebesar 184.230 euro, sedangkan fair value yaitu 175.200 euro. Maka unrealized gain-nya didapatkan sebesar 9.030 euro. Lalu yang ketiga yaitu Charter Communication yang mengalami obligasi sebesar 8%. Amortisasinya yaitu sebesar 86.360 euro. Lalu fair value-nya yang dialami oleh perusahaan tersebut sebesar 91.500 euro. Maka unrealized gain loss di Charter Communication ini sebesar 5.140 euro. Nah, nantinya total of portofolionya di bagian biaya amortisasi ini ditambah dan di bagian fair value-nya juga ditambah, nanti hasilnya ketemu. Di total amortisasinya ketemu sebesar 314.450 euro, sedangkan fair value-nya ketemu sebesar 318.200 euro. Itu ditambah semua. Lalu unrealized gain loss-nya itu ketemu sebesar 3.750 euro. Maka di jurnal ini fair value-nya ditetapkan sebesar 3.750 euro. Nah, di berikutnya dijelaskan bahwa total biaya portofolio perdagangan Western Publishing ini sebesar 314.450 euro. Lalu keuntungan kotor yang belum
direalisasi pada perusahaan tersebut, yaitu sebesar 12.780 euro, didapatkan dari nilai unrealized dari Burlington Northern sebesar 7.640 euro, lalu ditambahkan dengan nilai unrealized gain loss dari Charter Communication sebesar 5.140 euro. Nah, itu nanti ditambah, maka hasilnya ketemu dengan keuntungan kotor yang belum direalisasi. Lalu, kerugian kotor yang belum direalisasi sebesar 9.030 euro. Nah, nantinya akan menghasilkan keuntungan bersih yang belum direalisasi sebesar 3.750 euro. Lalu, nilai wajar sekuritas yang diperdagangkan sebesar 3.750 euro. Nilai wajar sekuritas tersebut lebih besar dari nilai wajar biayanya. Lalu pada tanggal 31 Desember, Western Publishing ini membuat jurnal penyesuaian pada akun penyesuaian nilai wajar. Untuk mencatat kenaikan nilai keduanya dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasikan, maka perusahaan Western Publishing ini membuat laporan posisi keuangan yang dimana isinya pada tanggal 31 Desember 2022 fair value pada perusahaan Western Publishing ini sebesar 3.750 pada unrealized holding gain or loss income sebesar 3.750 euro. Nah, karena saldo akun penyesuaian nilai wajar adalah diletakkan pada debit, maka Western Publishing ini menambahkannya ke biaya investasi hutang akun untuk mendapatkan nilai wajar untuk sekuritas yang diperdagangkan. Barat penerbitan melaporkan jumlah nilai wajar ini pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Nah, opsi nilai wajar atau fair value option biasanya dalam beberapa situasi ini suatu perusahaan memenuhi kriteria akuntansi untuk investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, namun lebih memperhitungkan investasi pada nilai wajar dengan seluruh keuntungan dan kerugian terkait dengan perubahan tersebut. Nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan.